Ayo, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan Bapak Ibu hebat SMK Negeri 1 Cikande. Selamat berjumpa kembali di acara pembahasan kedua program tahun 2024 dengan materi bersama-sama menulis dan guru. Ya, semuanya Bapak Ibu alhamdulillah baik ya, anak-anak sudah kalian semua ya. Baik, sebelum dimulai saya akan membacakan pantun dulu dong. Ya, saya kan. Cakep. Ya, yuk. Pagi hari makan apa? Cakep. Rasanya oh, Cakep. Hahaha. dan yang istimewa. Kenapa istimewa? Erni adalah salah satu wakil ya dari Kabupaten Serang, benar ya Bu Erni ya? Enggak juga, masih banyak kok yang wakil. Program bergema tahun 2024. Beliau itu wakil dari program bergema ya PML BPD. Oke, baik. Nah, kan saya jelas ya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan materi, yang ketiga ada tanya jawab ya Bu ya. Kemudian yang keempat adalah baik. Maka pertama acara ini dengan membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara ini pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita ya, yang sangat luar biasa, fantastis, bombastis sampai ke dunia lain. Ini adalah Miss Erniasi SPD GM. Padanya waktu dan layar saya. Oke, mohon izin Bapak Ibu semua, malam ini bukannya itu ya, kita sharing-sharing aja ya. Karena materi ini kan masih berhubungan dengan pengelolaan kinerja yang lagi kita garap nih, yang lagi kita susun. Jadi jangan tegang-tegang, kita istilahnya sharing-sharing aja lah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Seharusnya mungkin Bapak Ibu lagi nonton TV, lagi nonton bola, ya ada bola ya malam ini ya. Harusnya Bapak Ibu sedang bercanda gurau dengan keluarga tercinta, tetapi saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk hadir dalam acara pengimbasan dalam program bergema yang saya sedang tekuni gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu supportnya, terima kasih atas waktunya. Oke, Bapak Ibu langsung saja ya. Malam ini kita sharing tentang pengelolaan kinerja. Coba deh sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, di pengelolaan kinerja di PMM-nya pada sesi observasi kelas sudah 100% atau belum? Coba dicek di kolom komentar Bapak Ibu. Sudah 100% atau belum Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM-nya sudah atau belum? Sok di-chat di kolom komentar jika sudah, jika belum, belum. Oke, ada yang bilang sudah, yang lainnya? Gak apa-apa kalau bilang belum, nanti kita akan kupas Bapak Ibu ya.
karena memang udah injury time banget nih, ke pengelolaan kinerja itu harus diselesaikan di bulan Juni ini. Makanya pihak BLPT, pihak Kemendikbudristek mengajak tim bergema untuk share tentang pengelolaan kinerja biar di Juni ini harus 100% semua guru Bapak Ibu gitu. Ada yang bilang belum. Oke, Bunda Heni belum ya? Ada yang bilang Pak Ade belum. Bu Yun juga belum, Bu Heni sudah, mantap. Sudah katanya. Sudah atau belum jadinya Pak Ade? Oke, jadi kebanyakan 50-50 ya, ada yang sudah, ada yang belum ya Bapak Ibu ya. Coba saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu terkait pengelolaan kinerja ini. Oke, sebentar. Bapak Ibu, sebentar link web ini. Copy. Nah, di sini saya akan menuliskan link tentang pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, kita buka dulu ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Salah. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya layarnya Bapak Ibu? Bu Lilik, sudah terlihat layar di sayanya? Halo? Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tahu tentang apa aja sih pengelolaan kinerja, bagaimana cara mengisinya, lalu peraturan-peraturan per dirjennya itu nomor berapa, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di link ini Bapak Ibu yang saya sematkan di kolom komentar. Kenapa pihak BLPT menyarankan untuk membuka link pengelolaan kinerja di link ini? Karena pengelolaan kinerja ini kan bersifatnya sistem ya Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu itu akan di-upgrade, sewaktu-waktu akan pembaharuan terus. Makanya pihak BLPT itu tidak memberikan kami sebagai peserta itu berupa file, tapi mereka memberikan kami berupa link ini Bapak Ibu. Jadi link ini bisa Bapak Ibu jelajahi. Kebetulan semua fitur-fitur, semua menu-menu yang ada di link ini sudah saya download semua Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup ya berupa filenya. Jadi di sini yang pertama pengelolaan kinerja ini kan sebenarnya adalah trik pemerintah untuk mempermudah kinerja guru biar terlihatnya gampang gitu. Makanya mereka membuat sebuah aplikasi yang namanya pengelolaan kinerja di PMM yang sudah diintegrasikan dengan e-kin atau e-kinerja. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan kinerja, lalu tahap perencanaan kinerjanya, surat edarannya seperti apa, panduannya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa buka ya di link ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu males membuka link ini, saya juga nanti akan berikan Bapak Ibu filenya gitu ya, file yang sudah saya download dari sini. Di sini juga ada video tutorialnya Bapak Ibu, video tutorial pengelolaan kinerja untuk guru dan sebagainya. Nah, coba kita langsung aja ke PMM-nya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh PMM di beranda saya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di pengelolaan kinerjanya. Saya mau tanya dulu dong ke Bunda. Bunda bisa dibuka itunya mikrofonnya, Bun? Tadi Bunda menuliskan di komentar belum ya, Bun? Oh iya. Ya, berarti Bunda di sini ya? Sampai ini ada beberapa kan. Oke, berarti di sini Bunda di sini Bunda praktik kinerjanya sudah berapa persen, Bun? Yang ini, ya ini kan Bunda kan buka dulu nih di pengelolaan kinerja kan di PMM nih. Nah, setelah dibuka kan di sini
Bunda boleh sambil buka deh di mana di handphonenya, di HP-nya coba. Nah, ini kan beranda PMM-nya di Bunda ya, ya kan? Nah, di beranda PMM itu kan dulu kan eh dikumpulkan ya sama Pak Saidi itu antara PNS dan ada antara ASN dan non ASN itu dikumpulkan kan untuk membuat RHK itu ya Bun ya. Bunda ikut nggak dulu itu? Nah, iya, yang di lab itu berarti itu harus dikerjakannya di sini Bun, di pengelolaan kinerja ini. Nah, karena bulan sekarang itu bulan Juni, jadi kemarin pihak BLPT menyarankan bulan Juni itu harus sudah sampai 100%. Kenapa? Karena di bulan Juni ini periode untuk kepala sekolah menilai, Bun, gitu. Jadi kan kita di sini dikasih waktu dari Januari sampai bulan Juni kan. Nah, di sini mumpun masih ada waktu, mumpun belum nyampe tanggal 30 Juni, semua observasi yang ada di pengelolaan kinerja itu harus 100% karena akan dinilai oleh kepala sekolah. Dan setelah kepala sekolah itu menilai di bulan Juni ini, nanti akan dinilai lagi oleh pengawas. Jadi pengawas itu nanti menilai. Setelah pengawas menilai nanti berlanjut ke dinasnya gitu. Jadi di sini diharapkan, jadi kita diharapkan kita sharing aja ya Bun ya, punten ya. Jadi kita diharapkan satu sekolah itu harus sudah melaksanakan praktik kinerja dan mencapai 100% begitu. Nah, di dalam praktik kinerja ini ada apa aja sih? Mungkin yang sudah 100% itu sudah tahu di dalamnya ada apa aja. Nah, sekarang saya tanya, Bunda sudah melakukan observasi dengan kepala sekolah belum? Dengan Pak Jai udah melaksanakan belum, Bun? Oh, belum pernah ya? Oke. Mm-mm, mm-mm. Ini aja nih apa yang yang buatan Oh, gitu. Oh, jadi sebenarnya mah disiasatinnya nggak apa-apa, nggak anak-anak yang nggak Bunda ajar juga nggak apa-apa, yang lain yang penting ada dokumentasinya. Heeh. Oh iya. Nah, jadi di dalam rubrik observasi ini, bagaimana kita bisa mencapai 100%? Yang pertama kita harus melakukan observasi. Observasi kelas dengan kepala sekolah. Setelah kepala sekolah melakukan observasi dalam hal ini seperti supervisi gitu ya, ada dokumen yang harus kita isi. Nah, di sini ya, yang ketiga ini kan pemantauan kinerja itu isi dokumen persiapan nih. Di dalamnya itu berisi perjanjian antara kepala sekolah dan guru kapan nih mau melaksanakan observasi seperti itu. Yang kotak kedua ini adalah pelaksanaan observasinya. Setelah melakukan observasi itu ada dokumen tindak lanjut. Nah, di dalam dokumen tindak lanjut itu apa aja sih? Sebentar, saya belum membuka filenya ya. Nah, sebentar ya, tunggu. Eh, mana ya? Bang, oke ini nih. Nah, jadi nah ini contoh dokumen persiapan yang ada di kolom yang ini tadi, yang ada di kolom ini nih, pemantauan kinerja, kelihatan kan? Ini pemantauan kinerja nih. Ada di dalam, karena saya sudah mengerjakan ini, saya nggak bisa ngebuka Bun, gitu ya. Jadi saya kasih contohnya aja. Di dalam pemantauan kinerja itu berisi dokumen persiapan. Nah, di dalam dokumen persiapan itu ada rubrik seperti ini, kelihatan kan? Ada kotak seperti ini nih. Nah, ini berisi berupa perjanjian antara kepala sekolah dan guru kapan melaksanakan observasi gitu. Setelah melaksanakan observasi,
dan observasi itu dilaksanakan, rubrik ini silahkan berikan ke kepala sekolah atau ke staf kepala sekolah untuk di-input di PMM-nya. Setelah rubrik ini di-input, itu akan tercentang hijau seperti ini. Nah, berarti menandakan bahwa ini sudah dilaksanakan gitu. Lalu setelah tercentang 2 begini, ini akan masuk ke isi dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut ini berisi pertanyaan-pertanyaan ini. Contohnya yang nomor 1 pertanyaannya, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, di sini nanti file ini akan saya berikan ya di grup. Ini sebagai contoh referensi jawaban aja. Kalau untuk pengelolaan kinerja ini kan semester ini kan sampai bulan Juni. Mungkin ini bisa berguna bagi Bapak Ibu di semester selanjutnya sehingga kita bisa siap nanti untuk mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Kalau sekarang kan memang baru-baru ya, jadi nggak apa-apalah telat-telat sedikit gitu. Tapi untuk kedepannya diharapkan untuk mengisi pengelolaan kinerja itu harus tepat waktu seperti itu. Ini kan bahan percobaan dulu gitu ya, nggak apa-apa. Terus pertanyaan yang kedua itu ada nih pertanyaannya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Jadi pertanyaan antara satu dan yang lain itu saling berkorelasi ya Bapak Ibu. Terus kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjutnya, dukungan apa yang dibutuhkan. Jadi intinya merefleksikan kegiatan observasi yang sudah kita kerjakan sebelumnya gitu. Nah, setelah isi dokumen tindak lanjut ini sudah kita isi dan kita laporkan lagi ke kepala sekolah atau staf yang membantunya, nanti tercentang hijau lagi nih di bagian sini. Lalu akan terbuka di pelaksanaan tindak lanjut. Setelah itu kita harus mengisi dokumen lagi, yaitu dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, di dalam dokumen refleksi tindak lanjut itu juga sama, ada beberapa pertanyaan yang masih ada korelasinya dengan kegiatan sebelumnya. Yang pertama yaitu apakah inspirasi baru yang Anda peroleh dari langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil. Kalau tadi kan dokumen tindak lanjut itu kan berisi tindak lanjut kita nih setelah kita melakukan observasi apakah ada yang kita perbaiki dan sebagainya. Setelah itu kita refleksikan gitu. Lalu pertanyaan kedua, dengan bermuara dari inspirasi yang saya peroleh, apa saja perubahan dalam praktik saya di ruang kelas atau unit pendidikan yang sudah saya lakukan. Pertanyaan ketiga, apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Di sini saya sertai contoh jawaban referensi untuk menjadi contoh. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang terakhir, bagaimana rencana Anda dalam menghadapi tantangan tersebut untuk memastikan bahwa perubahan dapat terjadi. Jadi 4 pertanyaan ini merupakan refleksi kita setelah kita melakukan tindak lanjut dan observasi di kelas. Setelah itu, kita juga ada pilihan belajar nih setelah direfleksi ini, itu ada istilahnya tujuan tindak lanjut. Jadi kita itu mau belajar di PMM itu di pelatihan yang mana, di topik yang mana gitu. Jadi ini seperti kita perjanjian antara kita dan PMM gitu biar kitanya bisa mengembangkan diri gitu loh. Refleksi aja gitu. Nah, itu adalah rangkaian dari isi pengelolaan kinerja ini. Dan setelah diisi yang refleksi ini, kita sampaikan lagi ke kepala sekolah atau ke staf yang membantunya untuk di-input atau untuk dinilai gitu, bahwa kita sudah melakukan atau mengisi dokumen refleksi. Setelah staf kepala sekolah itu mengecek dan menilai, ini semua tercentang hijau. Jadi kita
refleksinya atau observasinya itu mencapai 100% seperti ini. Nah, setelah kita mencapai 100%, masih ada Bapak Ibu tentang pengumpulan dokumen, yaitu tentang pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini masih ada korelasinya dengan RHK yang Bapak Ibu susun ketika di lab itu loh, bersama Bapak kurikulum gitu kan. Nah, contohnya ya, pengembangan kompetensi itu kita kemarin kan RHK-nya misalkan melakukan observasi dengan rekan sejawat gitu kan, kemarin ada kayak gitu. Nah, Bapak Ibu ada enggak itu? Harus dikumpulkan dokumennya, harus buat laporannya, lalu diupload di sini gitu kan. Kalau misalkan saya nggak mau yang observasi rekan sejawat lah, saya mau ganti bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik yang ubah rencana kerja. Yang penting poin yang Bapak Ibu hasilkan itu harus 32 poin gitu kan. Tidak boleh kurang, karena kalau kurang itu nanti jatuhnya tidak mencapai ekspektasi. Jadi Bapak Ibu harus 32 atau lebih, karena itu akan berpengaruh dengan, kalau yang ASN akan berpengaruh dengan angka kreditnya gitu. Kalau yang non ASN juga sama, itu akan berpengaruh dengan penilaiannya, karena untuk diangkatnya guru sebagai P3K itu akan dilihat dari sini Bapak Ibu, dari pengelolaan kinerja di PMM ini gitu. Dan mudah-mudahan tahun ini kan memang ada rencana ya Bapak Ibu, untuk semua non ASN itu akan diangkat. Nah, itu diangkatnya tidak cuma-cuma Bapak Ibu, katanya sih, mudah-mudahan, tapi ya itu katanya akan dinilai dari pengelolaan kinerja di PMM-nya, apakah melebihi ekspektasi atau kurang dari ekspektasi, seperti itu. Jadi manfaatnya kita mengisi pengelolaan kinerja ini untuk yang ASN, karena sudah terintegrasi dengan Ekin, itu akan menambah angka kreditnya. Tapi kalau untuk yang non ASN itu untuk menjadi nilai lebih kita diangkat menjadi P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin merubah rencana kerja bisa ya di sini, karena saya di sini sudah dinilai oleh atasan, saya tidak bisa diubah-ubah lagi nih, takutnya ada perubahan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa di scroll, bisa diklik-klik, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, sebagai pembelajaran aja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini walaupun kita sudah membuat RHK waktu di lab itu, kalau di PMM-nya bisa dirubah gitu. Jangan takut ya Bapak Ibu ya. Kita saling belajar ya. Nah, selain pengumpulan dokumen pengembangan kompetensi, kita juga harus mengumpulkan dokumen tugas tambahan. Contohnya kemarin tugas tambahan kita itu apa sih? Nah, di sini contohnya, karena saya sebagai wali kelas, di sini saya buat rencana hasil kerjanya meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Selain wali kelas, saya juga kan sebagai guru piket. Nah, di sini kita buatlah laporan-laporan tentang tugas kita sebagai wali kelas dan sebagai guru piket, lalu kita upload di bagian ini gitu. Kalau sudah diupload, nanti ini akan berwarna hijau begini, sudah dikumpulkan. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan waktunya udah injury time banget, misalkan saya mau masukin yang wali kelas aja, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik yang ubah rencana kerja ini saja gitu ya. Kalau di pengumpulan dokumen dan pengumpulan pengembangan kompetensi itu tidak ada yang namanya poin ya, yang namanya yang 32 poin itu tidak ada. Yang ada 32 poin itu yang ini. Yang ini ya. Oh ya, ada ini mah. Kalau yang tugas tambahan tidak ada poin-poinnya. Jadi bebas, mau wali kelas aja boleh, mau pembina pramuka aja boleh gitu. Yang penting di pengembangan kompetensi ini mencapai ekspektasi, yaitu 32 poin gitu ya. Jangan kurang. Kalau lebih boleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus 100% ini Bapak Ibu? Yang seperti saya katakan tadi,
karena ini lini masanya dari 1 Januari sampai 30 Juni, jadi pihak BLPT yang dinaungi oleh Kemendikbudristek itu menyarankan semua guru harus mencapai 100% ya Bapak Ibu, karena di bulan Juni ini akan dinilai oleh kepala sekolah dan langsung dinilai juga setelah kepala sekolah akan dinilai oleh pengawas. Nah, kemarin juga kebetulan ketika saya loka orientasi di GIS, itu saya bertemu dengan pengawas dan kepala sekolah. Memang Bu Rini sebagai pengawas kemarin diskusi tentang ini gitu. Kebetulan saya juga kan pembekalannya tentang ini. Jadi Bu Rini juga sekarang sedang menilai Bapak Ibu, menilai pengelolaan kinerja kepala sekolah menilai pengelolaan kinerja guru gitu. Jadi saling berkorelasi. Jadi untuk itu yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu, kita sama-sama yang belum mencapai 100%, yuk kita kejar mencapai 100% di bulan Juni ini. Karena dampak dari pengelolaan kinerja ini akan berpengaruh terhadap rapot sekolah Bapak Ibu gitu ya. Jadi bukan hanya Sulingjar, bukan hanya survei lingkungan belajar saja sumber untuk meningkatkan rapot sekolah, tapi dari pengelolaan kinerja ini juga berpengaruh gitu. Jadi kita sama-sama yang belum mencapai 100%, kita usahakan mumpun belum tanggal 30 Juni nih Bapak Ibu, baru tanggal 23 nih bentar lagi, sok Bapak Ibu dikejar. Kalau belum observasi kelas seperti Bunda Heni nggak apa-apa Bu, karena di sini juga tidak ada yang namanya di bagian sini tidak ada yang namanya upload dokumen observasi gitu kan, cuma suruh ngisi dokumen aja. Jadi langsung aja isi dokumen ini Bunda ya, nanti saya kirim filenya, Bunda langsung gercep biar penilaian observasinya 100% seperti itu ya. Bapak Ibu yang belum mencapai 100% nanti saya dukung, yang nanti saya akan berikan file yang tadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang belum 100% bisa mengisi dokumen tersebut gitu. Nanti bisa koordinasi dengan operator Pak Septi biar dipantau sampai 100%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini file-file ini sebenarnya menerangkan tentang ini tadi Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan kita baca satu-satu file yang ada di link ini kan pusing ya Bapak Ibu ya. Makanya saya langsung memberikan gambaran langsung di PMM ini gitu biar enak. Kalau file-file kan bisa dibaca mandiri oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti ini kan memang baru tahap percobaan ya Bapak Ibu ya, baru tahap percobaan ada yang namanya fitur pengelolaan kinerja di PMM. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kita terlambat sedikit juga, yang penting kita tidak melebihi batas tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau cepat, mau mengejar nih, yang mau mengejar ketinggalan belum 100%, silakan Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Pak Septi atau dengan saya juga nggak apa-apa. Biar nanti saya bantu biar Bapak Ibu bisa mencapai 100%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita sharing-sharing aja deh. Mungkin ada pertanyaan, Bu Lilik silahkan dipandu Bu Lilik. Sebentar Bapak Ibu, kita di situ kan ada link Padlet ya di kolom komentar, jangan dulu diisi ya. Kita buka termin pertanyaan dulu Bu. Biar enak kita sharing-sharing aja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya lebih sekali. Silakan Bapak Ibu yang ingin pertama tanya, silakan raise hand ya. Kita sharing aja ya Bapak Ibu. Oh, Ya. Saya juga sama belum tahu apa-apa Bapak Ibu. Bunda, semangat kan untuk mencapai 100% Bun? Insyaallah siap. Iya. Tinggal di input aja nanti saya berikan filenya, tinggal di input aja. Jadi nggak ada upload file ketika observasi kok, nggak ada. Nggak apa-apa Bun. Yang penting nanti ke depannya di semester kemudian nanti kita udah tahu nih langkah untuk mengisi pengelolaan kinerja itu begini. Kalau sekarang kan memang masih meraba-raba ya gitu.
Oke, yang lainnya silahkan. Semangat Bunda. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Pak Edi udah 100% belum? Belum, Bu. Pak Edi berapa persen? Langsung aja. Bantu doa ya Pak. Enggak, Pak Edi berapa persen Pak? Kalau Pak Edi berapa persen? Saya Waduh, Pak Ali arek ke mana itu? Pak Ali mau kemana? Waduh, ngapain? Pak Ali ngapain? Iya, nanti Bapak Ibu file lah kan harus pakai akun Bapak. Harus pakai Pak Ali kan harus pakai akun Bapak bukanya. Kita nggak bisa ngintip akun orang lain gitu loh. Ya, oke 30% itu berarti baru observasi ya? Bapak observasi nggak? Oh, ya udah nanti kan saya kirim tuh file yang tadi tuh, file pertanyaan-pertanyaan yang ada di observasi kelas tuh. Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Nanti itu mah nggak bakalan dibaca sama apa-apa kok. Tinggal di copy paste ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di PMM itu. Terus nanti koordinasi dengan Pak Septi, Pak, saya sudah mengisinya, silahkan dicek. Nanti diklik tuh di akun kepala sekolahnya karena Septi kan memang jadi staf kepala sekolah gitu kan. Jadi nanti bertambah tuh persenannya tuh gitu. Nanti deh saya kirim filenya ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti 100%. Sampai tanggal 30 Juni, Pak. Jadi diharapkan tanggal 30 Juni itu semua guru harus 100% karena akan ditutup aksesnya gitu loh. Akan ditutup akses karena nanti bagian kepala sekolahnya yang menilai. Setelah kepala sekolah menilai, nanti pengawasnya yang menilai. Setelah pengawasnya yang menilai, nanti kepala dinasnya yang menilai. Nanti akan berpengaruh tentang kepada rapot sekolah kita seperti itu. Nanti saya nanti saya kirimkan ke grup ya file yang tadi ya. Mohon izin Bapak Ibu. Di copy paste aja. Ya, di copy paste aja nanti Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan kalau kenapa Pak Edi? Saya nak tanya lagi ya. Bapak bisa di share screen nggak punya Bapak? Coba. Praktek kerja ya. Bapak share screen, bisa kan Bapak share screen biar saya lihat coba. HP. Oh, pakai HP ya? Aja ya. Ya udah, screenshot kirim ke mana Pak? WA. Oh, dikira mau kirim kemana? Oke siap, coba Bapak. Nanti saya coba lihat. Adik. Oke, silakan Bapak. Pak Rio silakan. Kita saling Bapak kita saling sharing aja ya. Sok, mangga Bapak. Ini yang untuk dari pengelola hasil kan sebenarnya itu kan intinya kita yang datangkan dan diri sehari-hari. Jadi sekarang alhamdulillah udah sinkron tuh ya. Ini udah dijalankan itu saja. Alhamdulillah saya sebelum Juni mulai itu diskusi dengan beberapa teman udah selesai. Mungkin bisa saya tampilkan ya hasilnya ya. Jadi Egin untuk Egin ya tuh dulu
Saya udah Iya, di udah saya di rumah. bukan. Jadi ini alhamdulillah tadi juga udah dapat apa sertifikat dari webinar kedua ini sudah masukkan di kinerja bahwa kita langsung masukkan ini di EV-nya langsung aja yang jelas Bapak melalui ada drive mereka masuk di Google-nya, nah nanti diupload di editnya itu nanti secara otomatis akan ngelik di pengelolaan di kinerja. Nah, Bapak Ibu mungkin intinya itu ya, intinya Bapak Ibu saling apa ya, kita saling tukar informasi kan. Kadang saya juga tinggal informasi dengan yang lain. Gimana nih kok bisa 100% belum bisa diskusi. Nah, ternyata kalau kita ada diskusi dengan beberapa mereka bisa melakukan permukaan. Ya, kalau pengen belajar ini sebenarnya kita yang bisa melakukan kita sendiri. Jadi bahwa ya ya tahu juga. Nah, kita tahu kalau kan di sini kan sekolah kan Pak Sekti ya, jadi Pak Sekti bisa membantu kalau Pak ini kita semua datanya paling nggak di observasi atau di koordinasi lah bahasa ini. Jadi minimal kita untuk mendekati apa udah 100% tuh sebelum tanggal 30 Juni harus kita semua karena sampaikan kalau nanti 100% ya minimalnya ya apa ya karena kan udah ditutup tuh apa akunnya ini biasanya kita untuk awal ini rasa takut dia dalam artian mungkin ada varian ya tapi kita antisipasi kalau dari nanti ini melakukan Facebook tahun ini antisipasi ini waktu kan sekitar 1 minggu lagi ada kesempatan Bapak itu yang ada apa ada data sertifikat data faktor aja kayak gini ya dan otomatis tuh dengan pengelolaan jadi itu aja Bapak Ibu semangat untuk mengisi hacking dan pengelolaan kinerja ini udah sinkron ya udah apa ya bilang gitu ya namanya juga mencoba ada yang mau kita mendekati lah bisa sampai itu aja Bapak Ibu silakan semangat terus terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Nah, jadi ini sekarang kita buat pelajaran aja lah Bapak Ibu ya. Jadi ke depannya nanti kita saling koordinasi aja, kita saling komunikasi aja nanti ya. Karena ini juga pertama ya, kita baru meraba-raba ini gimana sih gitu kan. Saya juga kadang ngelihat info itu dapatnya dari TikTok Bapak Ibu. Ini gimana sih kok masih 50% aja gitu kan. Ternyata dapat infonya dari TikTok gitu, dari apa gitu. Jadi sekarang mah kita harus nyari sendiri gitu tuh info-infonya gitu kan. Kalau nggak nyari sendiri nanti kita ketinggalan gitu Bapak Ibu kalau nggak nyari sendiri itu. Jadi adalah mulai dari sekarang nanti kita saling koordinasi. Kalau ada yang tahu duluan kita kasih tahu, tapi bukan sifatnya mengajari atau apa ya Bapak Ibu. Kita sama-sama aja gitu tuh karena memang ini akan berpengaruh langsung kepada penilaian rapot sekolah kita gitu loh. Kalau nggak kita bareng-bareng ngerjain gitu kan siapa lagi yang mau ngerjain gitu tuh. Ya Pak Ketua ya. Memang di sekolah kita kan juga ada yang namanya komunitas ya. Komunitas ini kan bukan untuk 6 orang yang menjadi tim saja Bapak Ibu. Komunitas ini kan milik SMK 1 Cikande gitu tuh. Jadi saya pengennya Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng, kita rangkul bareng-bareng, kita bergandengan tangan Bapak Ibu. Komunitas ini komunitas kita loh, komunitas SMK 1 Cikande loh, bukan komunitas milik Pak Rio, bukan komunitas milik Pak Ade, bukan komunitas milik saya, milik milik Bu Lilik, milik Bu Apri, bukan Bapak Ibu, tapi komunitas ini milik kita Bapak Ibu, milik SMK 1 Cikande. Untuk itu yuk kita bareng-bareng kalau misalkan nanti ke depannya ini buat pelajaran aja, ke depannya nanti mungkin di komunitas akan lebih memberikan materi-materi yang berhubungan dengan seperti ini ya Pak Rio ya izin ya. Jadi teman-teman juga nggak ketinggalan nanti gitu loh.
Gitu. Jadi pas ini kan udah injury time nggak apa-apa, nanti ini mah awal doang, mudah-mudahan ada perpanjangan waktu lagi seperti itu. Tadi Pak Edi saya sudah lihat punya Pak Edi ini kenapa 50%? Karena Bapak di bagian kan Bapak kan sudah mengerjakan yang sampai isi dokumen tindak lanjut ya Pak ya. Nah, itu Bapak harus konfirmasi dulu ke Pak Septi sebagai staf Bapak kepala sekolah kan. Nanti di Pak Septi itu akan membuka akun kepala sekolah dan akan mengklik ini siapa? Oh, Pak Dio. Kan mengklik akun Bapak. Kalau sudah diklik tuh ya akun Bapak itu akan terbuka gembok yang bawah, Pak. Itu akan terbuka yang dokumen refleksi. Setelah baru diisi tuh kalau udah kebuka gemboknya. Kalau udah dibuka gemboknya, Bapak konfirmasi lagi ke Pak Septi biar diklik lagi atau dinilai lagi di akun kepala sekolah. Baru deh 100% nanti. Gitu, Bapak. Ya. Jadi setiap tahapan itu memang kita harus lapor, Pak. Harus lapor ke Pak Septi sebagai sebagai staf Bapak kepala sekolah seperti itu. Jadi kita jangan ya Pak, silakan Pak. Ini punten yang sama rekan-rekan. Ya, siap. Jadi yang ini kan rencanakan tadi ya. Indonesia didukung juga udah bisa mengambilkan nih. Nah, yang penting ini Bapak Ibu untuk dicek, Bapak Ibu bisa menilai ke rekan-rekannya untuk ASN dan pidana ini. Nah, caranya Bapak Ibu bisa melihat di sampai ya. Nih, bukti bahwa sudah bisa sinkron dengan PNR. Secara otomatis ya sinkron PNR. Jangan di ini itu ada sekali aja cukup dia ini pun Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau feedback tolong dilakukan. Bapak Ibu bisa ngetik nih di sini misalnya mau guru baru jadi siapa silakan komentari Bapak Ibu berhak menilai atau memperbaiki rekan kerja bisa bagus dalam artian untuk meningkatkan kinerjanya ya paling enggak biar semangat kasih dari caranya gimana contoh ya mau kayak IT yang banyak Pak jadi kita ya ini contoh yang ya jadi kita sharing aja juga semua itu inputnya di kita nanti operator dari sekolah tinggal mereka jadi yang dilakukan tuh kita minta verifikasi hari ini ya nah itu nanti langsung jadi makanan ya sebelum tadi kita sudah baca sertifikat atau tadi nah itu aja Bapak Ibu untuk cek dan yang lainnya nanti kita sharing aja sampai ini nanti ada dari Bu sampaikan kita sharing ya jadi kuncinya dari komunitas tuh ya sebenarnya yang inti tujuan utama itu kita minta berkolaborasi antara kita sering itu aja terima kasih lanjut Bu Erni. Ya terima kasih Pak berarti Ekin Bapak udah terintegrasi sama PMM ya Pak ya.
Iya, mantap ya. Berarti apapun yang Bapak lakukan di PMM itu sudah terbaca di Ekin ya. Bapak sudah dapat sertifikat berapa, segala macam gitu kan. Bukti-bukti karya yang sudah Bapak unggah di PMM juga berarti sudah terbaca di Ekin ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ya seperti halnya Bapak tadi, kenapa kita berenam itu awalnya membuat komunitas, jadi kita itu pengen memfasilitasi Bapak Ibu, pengen memfasilitasi, saya itu pengen satu keluarga SMK 1 Cikande itu bisa bareng-bareng bergerak Bapak Ibu ya. Kita bisa bareng-bareng menggenggam tangan kita semua untuk mencapai ke arah yang lebih baik. Kan ujung-ujungnya output kita itu kan kita eh, apa namanya kita ikut pelatihan segala macam itu kan memang ujung-ujungnya kan kita ingin membuat pembelajaran yang lebih baik. Ujung-ujungnya kan hasilnya kan pengen siswa kita berkualitas gitu kan ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi iya. Jadi ujung-ujungnya yang kita targetkan itu kan memang siswa gitu. Kenapa sih kita harus pusing-pusing ikut pelatihan ini, pelatihan itu gitu kan? Kita itu pengen pembelajaran yang lebih baik untuk menghasilkan siswa yang berkualitas seperti itu. Jadi yuk mulai dari sekarang kita bergandengan tangan bersama-sama Bapak Ibu, komunitas Korek Kompasi akan memfasilitasi Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti ingin menjadi narasumber, kok saya pengen belajar gitu. Saya pengen belajar lah jadi narasumber, misalkan Pak Alih tuh. Pak Alih, misalkan saya pengen belajar lah jadi narasumber, materinya tentang apa gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita fasilitasi Bapak Ibu, daripada kita mencari narasumber di luar kan, mending kita berdayakan orang-orang guru-guru yang ada di SMK 1 Cikande gitu kan. Jadi manfaatnya kita bisa eh, apa namanya bekerja sama, kita bisa melatih public speaking kita gitu ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sekarang kita bersama-sama untuk ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau sharing? Sebelum nanti Bapak Ibu isi Padlet yang sudah saya kirimkan linknya di kolom komentar. Tadi ada yang nanya di WA siapa ya? Oh, coba saya mau ngobrol dulu sama Bu In. Halo Teh, bisa dibuka mikrofonnya? Halo? Oh, nggak ada ya? Halo? Oh, nggak ada. Ya udah nanti via WA aja kita ininya. Halo Pak Ali udah berapa persen Pak Ali? Saya tadi ngelihat yang belum siapa ini ya? Eh Bu Uyun bisa dibuka mikrofonnya Bu, biar enak Bu. Nanti biar kalau ada kendala saya bantu atau enggak bisa teman-teman komunitas bantu nanti biar Ibu mencapai 100% Bu Uyun. Halo? Bisa tadi maaf. Oh iya. Oh, siap. Bain gimana? Bu In, sok. Oh, innalillahi. Berarti mau duluan live atau gimana? Nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol via WA aja. Ya. Iya, siap. Iya, siap. Mangga. Mangga Teh Nuhun. Makasih ya Teh ya. Siap. Nanti daftar hadirnya diisi ya biar nanti ada sertifikatnya masuk ke email. Ya. Saya ke Bu Uyun dulu. Bu Uyun, halo. Oke. Bu Uyun gimana? Udah sampai berapa persen? Oh, belum ngecek. Ya udah dicek dulu atuh. Kalau Bu Yenti udah berapa persen Bu Yenti? Alhamdulillah udah 100. Oh, alhamdulillah udah 100% ya. Mantap. Berarti udah disinkronin ke Oke, berarti udah disinkronin ke Ekin ya, Bu ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, nanti kan kayaknya kayaknya pengen disebut deh namanya Bu Yanti, sebut Bu Yanti.
Nah, ini udah mau mulai ke refleksi. Lah berarti belum 100% dong. Oh, ada lagi. Oh, oke, siap. Yang itu, apa sih namanya, Pak? Yang ada pedagogik itu. Oke, siap. Berarti hari ini khusus untuk yang ini aja ya, Pak ya, dulu yang observasi ya, Bapak Ibu. Oke, yang lainnya ada lagi? Pak Mansur nih. Wih, sebagai P3K baru nih, mudah-mudahan saya bisa menyusul nih. Pak Mansur udah berapa persen, Pak Mansur? Pak Mansur. Observasi belum. Oh, nah ini kan memang udah injury time ya, Bapak ya. Mau ditutup tanggal 30 Juni. Kalau bisa nggak apa-apa nggak melakukan observasi juga, Pak. Yang penting Bapak isi dokumen tindak lanjut sama refleksi gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan atau jawaban referensinya nanti saya kirimkan ke grup ya, Bapak ya. Biar jadi referensi, biar satset gitu, Pak. Karena tanggal 30 ini untuk fitur pengelolaan kinerja akan ditutup Bapak Ibu karena udah ranahnya kepala sekolah menilai gitu. Jadi untuk guru nanti akan ditutup tanggal 30 Juni. Setelah itu nanti akan dibuka lagi tahun ajaran baru gitu. Nanti di tahun ajaran baru kita nggak apa-apa, kita sharing-sharing lagi aja. Takut lupa, oh ini gimana, pertama harus observasi dan segala, segala macam gimana gitu. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, karena kita akan menyambut tahun ajaran baru nih, pasti ada semangat baru dong yang ada timbul di jiwa Bapak Ibu. Oh, saya pengen lebih baik nih dari tahun sebelumnya gitu kan. Nah, untuk itu Bapak Ibu silahkan isi link Padlet yang ada di kolom komentar nih, yang ada bacaan link Padlet. Silahkan Bapak Ibu buka, lalu Bapak Ibu jawab pertanyaan yang ada di Padlet tersebut. Cara jawabnya seperti apa sih? Nanti saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, udah dibuka Bapak Ibu Padletnya? Nanti akan muncul seperti ini kan? Ada muncul seperti ini? Ini bisa diakses di HP juga. Jadi jangan takut Bapak Ibu, misalkan tadi Pak Edi pakai buka HP, silakan Bapak Ibu dibuka. Nanti ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu rencanakan untuk tahun ajaran baru sehingga pengelolaan kinerja Bapak Ibu sesuai bahkan di atas ekspektasi. Nah, tadi kan ekspektasinya itu kan 32 poin ya minimal ya. Kalau bisa melebihi gitu dari 32 poin biar angka kredit Bapak Ibu yang ASN meningkat gitu. Dan akan berpengaruh juga ke non ASN, mudah-mudahan langsung diangkat nanti ya. Diangkat sama siapa ya? Nggak tahu diangkat sama siapa ya gitu. Oke, silakan Bapak Ibu di Padlet tersebut Bapak Ibu bisa isikan dengan cara mengklik tombol tambah di sini Bapak Ibu. Silakan mengklik tombol di sini, silakan jawab pertanyaan ini, jangan lupa sertakan nama Bapak Ibu ya. Ini sebagai bahan refleksi kita untuk menyambut tahun ajaran baru, tahun ajaran 2024-2025. Silakan, kita tunggu ya jawabannya Bapak Ibu. Pakai HP bisa juga. Bisa Bu, pakai HP bisa. Pakai HP nanti bisa, yang penting ada tombol plus itu diklik aja. Tombol plus diklik, silakan tulis nama Ibu. Kenapa? Kalau kalau gitu di copy aja linknya ke Chrome yang lain, Pak. Bisa nggak? Biasanya ada tipe, biasanya, oh gitu. Ya, mungkin pakai ini aja nanti bisa buka. Oke, siap. Kalau misalkan mau lebih berwarna di situ bisa dirubah backgroundnya, bisa warna merah, warna hijau gitu.
nanti jawaban Bapak Ibu akan muncul di sini nih. Nanti kita lihat ya, oh rencana Bapak Ibu pengen seperti apa sih di tahun ajaran baru. Yuk kita sama-sama Bapak Ibu memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita dapat menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas nanti ya Bapak Ibu. Apalagi kita SMK ya. SMK itu aduh istilahnya tantangan besar ya, sekolah masuk kerja dan sebagainya. Oke, di sini ada anonim ya, nggak tahu ini siapa ya. Katanya membuat program tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Oke, itu mah udah kewajiban ya Bapak Ibu buat perangkat pengajaran. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi, mungkin saya akan mengikuti pelatihan apa gitu. Atau saya akan membuat komunitas gitu, nggak apa-apa Bapak Ibu. So, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau mencantumkan nama juga nggak apa-apa. Udah mungkin itu akan menjadi rahasia Bapak Ibu, silahkan gitu. Oke, Pak Ade. Saya merencanakan pada tahun ajaran baru ingin lebih banyak mencari komunitas atau literasi yang menunjang pengembangan profesional, sosial, pedagogik, dan kepribadian. Mantap. Semangat Pak Ade. Nanti pendidikan bulan Oktober ya Pak Ade. Oke, mengembangkan diri dengan saling kerjasama dan kolaborasi antar guru-guru hebat. Masya Allah. Nggak tahu ini siapa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh saya langkah ke depannya mau bagaimana gitu loh. Baru 3 orang yang mengisi, silahkan Bapak Ibu yang lain ditunggu. Untuk kita bahan refleksi kita bareng-bareng ke depannya. Silahkan tulis sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu ya. Tidak usah mau tidak usah ngopi paste atau apalagi nyari di chat GPT ya Bapak Ibu. Ini mah bukan ujian gitu loh. Ini mah hanya refleksi kita Bapak Ibu. Bu Lilik juga bisa ngisi. Bu Lilik ngisi nggak? Ada nggak? Oh nggak ada ya. Berarti ada memang ada HP. Masih sih nggak ada. Bu Lilik di HP kan atau di laptop? Iya, memang ada beberapa HP yang nggak bisa itu, yang nggak terlihat tombol plusnya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Yang udah nggak apa-apa. Kalau di bisa Bapak di titik 3 ini nih ya. Kalau Bapak Ibu mau ngedit itu bisa Bapak Ibu di sini di titik 3. Oke, ada lagi melakukan manajemen waktu yang lebih baik. Mantap, mencatat setiap hal yang saya lakukan serta mendokumentasikannya melalui refleksi harian. Mantap memang ya guru-guru SMK. Membuat program tahunan udah meningkatkan kinerja dengan sering mengikuti pelatihan terutama yang berkaitan dengan pembelajaran, sering bertanya atau sharing diskusi kepada rekan sejawat dengan mencari sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakter atau kebutuhan peserta didik. Mantap ini tulisannya ya. Oke, nah jadi saya harapkan nanti ke depannya kita bareng-bareng aja kita saling rangkul ya Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan nanti kalau saya tanya gitu, kalau saya nggak tahu saya nanya, begitupun sebaliknya kalau Bapak Ibu nggak tahu boleh nanya gitu ya. Jadi biar ke depannya enak. Mengembangkan diri dengan saling kerjasama dan kolaborasi antara guru-guru hebat. By Rio Paryadi. Mantap Pak Ketua, silahkan dikembangkan lanjut.
Sudah cukup ya? Cuma berapa orang? 3, 5 orang. Oke, ini sudah mewakili ya Bapak Ibu ya. Eh, nah, link ini nanti bisa Bapak Ibu akses kapan aja karena ini nih ada lagi yang baru. Mana? Membuat budaya positif. Oh, beda ya. Kalau sudah pendidikan guru penggerak itu ngomongnya budaya positif ya Pak Edi ya. Membuat budaya positif di kelas dengan menerapkan keyakinan kelas sehingga meminimalkan siswa bermasalah dan dengan menerapkan restitusi kita berharap tumbuh faktor intrinsik anak yang secara sadar menjadi lebih baik, merubah guru apa ini Pak? Penghukum menjadi guru sebagai manajer. Oke. Kolaborasi dengan rekan sejawat agar visi misi sekolah terlaksana dengan baik menjadikan alumni yang siap kerja. Waduh, ini udah sampai modul 1.4 ya Pak ya. Kalau saya masih belum nyampe sini Pak Edi. Saya baru masuk modul 1. Iya betul. Ini udah siap kerja itu pasti Wakasek Ubin ini Bun. Oke Bunda udah ngetik Bun? Oh itu soalnya nggak ada nama bundanya. Iya nggak apa-apa Bun. Oke saya stop sharing ya izin Bapak Ibu. Udah jam 8:30 juga nih. Ternyata nggak kerasa ya ngomongin kayak gini. Ini ternyata hidup gitu ya Pak Rio ya. Nah jadi kedepannya nanti memang kita harus berdiskusi apa yang kita kerjakan aja gitu loh. Jangan di luar dari sana gitu. Enaknya begini ya. Oke, Bapak Ibu. Oh, ngantuk ya, Bun? Iya. Nah, mungkin Diskusi ya, biar sawah. oh iya, benar, Bun. Nanti bisa diagendakan, Bun. Ah, betul. Tuh, Wakasek Pak Edi mohon izin Wakasek Hubin kalau misalkan Pak Edi mau misalkan mau jadi narasumber nggak apa-apa Pak nanti kita fasilitasi tim korek kompasi Pak iya wih irahaun itu Pak Edi misalkan mungkin iya wih jadi kan nggak apa-apa nanti kan narasumbernya dari Bapak gitu nanti menerangkan tentang Ubin nggak apa-apa nanti kita fasilitasi Pak dari tim korek kompasinya gitu. Saya buat saya Oke siap. Oke jadi nanti tahun ajaran baru hal yang utama kita harus buat kesepakatan kelas dulu ya Pak Edi ya. Iya betul. Nah, terus apa lagi Pak? Kita sharing aja apalagi Pak yang iya lah. Nggak apa-apa. Wih, Bapak juga pinter. Semua guru yang di SMK itu pinter, Pak. Iya, ya, siap. Mungkin dari Pak, ya, siap. Nanti siap ya, Pak, jadi narasumber ya. Mungkin dari tim BKK, mungkin dari Bu Yenti atau Bunda Heni tuh bisa kita selingkan tuh bulan apa jadi narasumber daripada kita mencari di luar Bapak Ibu mending kita berdayakan guru-guru yang ada di instansi kita biar sama-sama belajar ya enggak takutnya bosan Bapak Ibu bulilik lagi bulilik kok jadi narasumbernya gitu. Iya betul. Mungkin nanti dari tim KPK tuh Pak Mansur bisa jadi narasumber ya Pak ya. Iya, Pak Mansur bisa. Mungkin dari tim elektro, Pak Ali bisa tuh. Jadi kita saling berkolaborasi jadi kelihatannya indah Bapak Ibu ya. Guru-guru SMK katanya saling merangkul. Masya Allah di luar sana Bapak Ibu ketika saya kemarin loka orientasi ternyata SMK 1 Cikande itu sudah bagus Bapak Ibu dipandang oleh tim luar Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu ketika kemarin kita masuk di dalam satu ruangan ketika kan mayoritas SD semua ya Pak Edi ya.
mayoritas itu kan yang ikut kan guru-guru SD gitu kan. Jadi kemarin pas kepala memaparkan kayak terkesima gitu Bapak Ibu ke sekolah SMK gitu. Jadi kita harus tahankan tuh Bapak Ibu gitu kan sisi positif SMK yang sudah terekam di luar sana kita harus pertahankan. Memang SMK 1 Cikande itu memang bagus gitu loh. Di samping kita sudah ketarunaan, kita sudah punya 2 komunitas Bapak Ibu kan. Sedangkan yang lain kan belum tentu bisa membuat komunitas seperti kita gitu. Makanya kita harus bareng-bareng Bapak Ibu untuk mendukung komunitas ini. Komunitas ini tadi saya bilang lagi bukan milik yang tim apa namanya? Tim anggotanya bukan, tapi milik kita semua Bapak Ibu, milik SMK 1 Cikande gitu. Makanya di sini kita fasilitasi siapapun yang ingin menjadi narasumber, nanti kita terbuka lebar ya Pak Ketua ya, Pak Rio dan Pak Ade ya. Kita terbuka lebar. Kita senang loh kalau misalkan semua ikut bergabung gitu. Tapi kan memang untuk administrasinya kan memang hanya 3 orang yang bisa dimasukkan ke PMM-nya gitu dalam satu komunitas. Tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dikembangkan lagi PMM-nya, mudah-mudahan bisa masuk tuh anggota-anggota selain yang 3 orang itu. Begitu Bapak Ibu. Tidak terasa ya? Oke, siap. Silakan Pak. Kita mau mendayakan yang ada potensi divisi ya jadi narasumber latihan jurusan bisa kita nanti menuju biar kita menyampaikan visinya nanti berjurusan keuangan bidang minimal kita yang ada di itu kita ada. Jadi terima kasih rekan-rekan hebat SMK Cikande. Kita akan ambilkan nih di komunikasi kalau komunikasi guru ini dalam macam seluruh Indonesia. Kira-kira tema yang terkenal besok Juli, nah kami rekan-rekan nanti kalau di divisi kita sarankan siap aja ya, kita akan ada tembusan paling enggak 2 minggu sebelum pelaksanaan. Itu aja, terima kasih. Iya, setuju Pak. Jadi setiap jurusan itu nanti dirangkul ya Bapak ya. Nanti kita rangkul, kita diskusi gimana sih kita bisa korelasi gitu loh antara produktif dengan mapel normada gitu ya, normatif adaptif itu bagaimana bisanya ini gitu loh, bisa nyambung dengan produktif, apalagi sekarang ya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya Bunda ya. Jadi sekarang bahasa Inggris itu kan memang masuknya ke kejuruan, di mana tujuan dari bahasa Inggris di kurikulum Merdeka itu kan kita harus merangkul anak-anak yang jurusan ini menguasai komunikasi skillnya gitu kan, menguasai kemampuan komunikasinya. Jadi kemarin Pak Saidi juga berdiskusi dengan saya, katanya bagaimana nanti tahun ajaran baru kita akan buat artikulasi gitu, terutama mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Memang ketika saya dan Pak Saidi mengikuti kegiatan BIMTEK di Cimahi kemarin di BMTI itu memang sudah targetnya untuk SMK itu khususnya matematika dan bahasa Inggris itu harus menguasai istilah-istilah atau term-term yang ada di produktif gitu loh. Jadi intinya anak-anak itu harus belajar dari dasar dulu, dari communication skill-nya itu gitu loh. Jadi makanya kemarin Pak Saidi bilangnya kita ingin membuat artikulasi selama 1 semester. Jadi khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika itu akan belajar mulai dari dasarnya. Memang kenyataannya kan siswa kita kan untuk menyapa dalam bahasa Inggris saja pun tidak bisa gitu kan. Apalagi untuk berbicara tentang menjelaskan tentang alat-alat mesin dan segala macam itu jauh banget. Jadi kurikulum Merdeka itu memang sudah kita desain sendiri
sendiri gitu, tergantung siswa itu sudah berada di level mana. Kalau misalkan siswa kita belum bisa alfabet, ya kita jangan malu, berarti tugas kita untuk membuat anak itu bisa alfabet dulu gitu. Jadi dari dasar dulu gitu loh. Jadi nanti Bunda yang bahasa Inggris di sini nanti kita ajarin yang communication skill-nya Bun gitu. Jadi untuk menyapa dulu yang penting komunikasinya dulu, setelah komunikasinya agak bisa nanti kita perkenalkan istilah-istilah sesuai jurusan. Makanya kemarin ketika rapat di listrikan ada saran bahwa untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu gurunya harus per jurusan. Contohnya misalkan saya khusus nih bahasa Inggrisnya ngajar di jurusan mesin. Misalkan Bunda khusus ngajar di jurusan elektro. Jadi nanti kita itu terfokus istilah-istilah yang mesin saya harus kuasai nih istilah-istilah bahasa Inggris mesin gitu. Sedangkan Bunda nanti istilah-istilah elektro harus dikuasain. Jadi kita itu fokus gitu. Tapi sebelum kita memperkenalkan istilah-istilah bahasa Inggris itu, istilah-istilah produktif itu kita harus mengajarkan mereka communication skill-nya gitu. Jadi intinya lah kayak kursusan aja pun kalau misalkan tahun ajaran baru nanti kita ngajarnya gitu. Jadi kita tidak berdasarkan tema yang ada di buku, tapi kita lebih melatih mereka dalam kemampuan berbicaranya. Seperti itu, Bunda ya. Jadi nanti ada target dari Wakakurikulum juga. Setiap apel pagi dan siang nanti kita akan tunjuk satu orang untuk berbicara bahasa Inggris selama berapa menit gitu, 1 menit atau 2 menit gitu. Jadi sebagai mereka untuk melatih keberanian mereka juga gitu setiap hari. Makanya saya punya rencana Bunda, mohon izin ya, nanti kita adain eskul bahasa Inggris aja. Bukan eskul ya. Apa tuh namanya tuh? Komunitas bahasa Inggris tapi khusus untuk anak gitu tuh. Iya, jadi biar enak. Sebuah. Nah, iya terus, mm-mm, Jadi ada kan spesifik bahasa Inggris. siap, iya. Jadi intinya begitu sekarang yang kurikulum merdeka khususnya untuk SMK gitu, Bu. Terus memang di kemarin di sekolah SMK Mitra Industri itu juga kan mereka juga sama Bunda ngajarnya itu basic semua. Ngajarnya tidak berhubungan dengan buku materi bahasa Inggris tapi basicnya conversation-nya gitu kan. Makanya mereka setiap di kelas 11 dan 12 itu ada yang namanya tes TOEFL-nya, tes TOEIC-nya gitu. Jadi yang lebih diutamakan sekarang yang komunikasinya itu loh. Jadi ngapain sih kita belajar tenses gitu kan katanya gitu. Tapi di dalam kerjaan kan nggak ditanya tenses tapi yang ditanya ya conversation kita gitu loh. Jadi ini tugas kita Bunda mohon izin untuk bahasa Inggris dan nanti kita akan kolaborasi dengan guru-guru produktif gitu. Nanti biar kedepannya kita melesat bahasa Inggrisnya. Saya setuju dengan Pak Ketua tadi Pak Rio, nanti kita ajak saja untuk jurusan-jurusan biar nanti kedepannya enak Bapak ya. Jadi kita enak, kita bareng-bareng bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun kualitas sumber daya manusia di SMK 1 Cikande. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya, udah jam 20.40 ya, nggak kerasa. Silahkan mau dilanjut atau gimana ini? Silahkan Bu Lilik, saya kembalikan lagi ke Bu Lilik. Terima kasih. Oke, sudah ya berarti ya. Ya, tinggal kita ke penghujung acara yaitu acara penutup. Ya, saya ucapkan terima kasih semua guru hebat ya yang sudah hadir dan semangatnya yang sangat antusias dan luar biasa sekali. Pemaparan materi hari ini bisa jadikan lagi dan pengisian pengolahan kinerja ya yang belum mencapai 100% semangat sampai 100% itu ya Bu Eri. Siap. Jadi ya foto silahkan Bapak Ibu dibuka. Apa yang dibuka? Oh kamera itu. Pak Aris ya, Pak Aris.
Bila ada foto ya. Foto ya. 1, 2, 3. Lagi, satu lagi dari kita. Tiga kita. Aduh, 2, 3. Oke, sudah. Sudah. Baik, kita tutup bersama-sama dengan bacaan salam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu, sampai ketemu di pengimbasan ketiga. Terima kasih atas support dan dukungannya ya Bapak Ibu, sehat selalu. Semuanya mohon izin saya lip. Assalamualaikum.